Pada video ini, kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai penyuntingan bahasa dan isi secara sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mafira dengan nomor induk mahasiswa 191721006. Baik, pada video ini saya akan membahas mengenai penyuntingan bahasa. Sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai penyuntingan bahasa ini, mari kita ketahui terlebih dahulu kata dasar dari kata penyuntingan ini. Kata dasar dari kata penyuntingan ialah sunting. Kata dasar sunting merupakan bentuk turunan menyunting sebagai verba, penyunting sebagai nomina, dan kata penyuntingan itu sendiri sebagai nomina. Kata menyunting berarti menyiapkan naskah siap cetak atau siap terbit dengan memperhatikan segi sistematika penyajian, isi dan bahasa, menyangkut ejaan, diksi, dan struktur kalimat. Penyunting merupakan orang yang bertugas menyiapkan, merencanakan, dan menyusun naskah tersebut. Kemudian kata penyuntingan itu sendiri berarti proses, cara, perbuatan menyunting atau sunting menyunting. Penyuntingan merupakan proses membaca, mencermati, memperbaiki naskah yang telah dikirim seorang penulis sehingga naskah tersebut siap untuk dimuat atau diterbitkan oleh sebuah penerbitan bagi media cetak. Baiklah, sekarang mari kita ketahui apa arti dan manfaat dari penyuntingan bahasa ini. Terdapat 3 arti penyuntingan bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Yang pertama, penyuntingan yang menyempurnakan naskah dari segi bahasa, baik itu dari ejaan, diksi, maupun struktur bahasa. Kemudian pengedit bahasa dan editor bahasa. Kemudian manfaat dari penyuntingan bahasa ini agar membuat naskah bersih dari kesalahan kebahasaan tentunya. Salah satu contoh yang dapat kita ambil ialah artikel ilmiah. Bahasa yang digunakan dalam penulisan artikel merupakan bahasa Indonesia ragam ilmiah. Untuk keperluan penyuntingan artikel, mengenal bahasa Indonesia ragam ilmiah sangat diperlukan. Pada artikel ilmiah, penyuntingan bahasa bertujuan untuk memantapkan tata cara penyajian, penulisan, ataupun penyuguhan pendukung. Hal-hal yang perlu dicermati dalam penyuntingan bahasa antara lain, yang pertama, penggunaan tata bahasa, pemilihan kata, terjemahan kata ataupun istilah asing, ejaan dan penggunaan simbol atau lambang. Kemudian yang kedua, penyiangan kontaminasi penerapan kaidah tata bahasa asing ke dalam kalimat bahasa Indonesia atau yang biasa kita sebut dengan kata serapan. Yang ketiga ialah sistematika artikel, keberadaan abstrak dan kata kunci. Yang keempat adalah penulisan rujukan dalam pengutipan, penulisan daftar rujukan, penyajian tabel dan gambar. Serta yang kelima ialah pencantuman nama penulis artikel dan alamat lembaga penulis. Baiklah, hanya segitu pembahasan mengenai penyuntingan bahasa dari saya, dan kemudian ada pembahasan mengenai penyuntingan isi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Saya Putri Mafira, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Ameliano Sechan. Saya akan melanjutkan pembahasan yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu Putri Mafira. Selamat menyaksikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang dimana sering kita sebut dengan KBBI, arti penyuntingan bahasa adalah penyuntingan yang menyempurnakan naskah dari segi bahasa, ejaan, diksi, dan struktur bahasa. Arti lainnya dari penyuntingan bahasa adalah pengeditan bahasa. Nah, kriteria pengeditan atau penyuntingan naskah yang pertama ada penggunaan ejaan dan tanda bahasa. Yang kedua, pemilihan kata dan penulisannya. Yang ketiga, penyusunan kalimat. Yang keempat, ada penyusunan paragraf. Dan yang kelima, ada cara pengutipan. Buku pedoman yang dapat kita gunakan dalam pelaksanaan yang pertama ada tata bahasa baku bahasa Indonesia. Yang kedua, ada pedoman ejaan yang disempurnakan. Yang ketiga, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang keempat, ada Thesaurus Bahasa Indonesia oleh Eka Endarmono. Yang kelima, buku pintar penyuntingan naskah oleh Pamusuk Enester. Dan yang keenam, ada taktis menyunting naskah oleh Bambang Trim. Dan yang ketujuh, ada karya sastra seperti contohnya seperti cerpen, novel, puisi, dan karya sastra lainnya. Penyuntingan isi merupakan penyuntingan dari segi mutu suatu artikel, terutama untuk mengetahui cakupan keilmuan, keorisinalan isi, dampak ilmiah, ketajaman analisis dan simpulan, serta kemutakhiran pustaka atau yang disebut dengan rujukan. Nah, penyuntingan isi atau content editing sering disebut dengan development substantif or structural editing, revising dan rewriting. Yang pertama ada merevisi atau memindahkan seluruh paragraf atau kalimat.
Yang kedua ada menambahkan material terbaru untuk mengurangi perbedaan dan menghapus material asli yang tidak dianggap tidak bermanfaat. Yang terakhir ada mengorganisasi dan merestrukturisasi isi untuk meningkatkan aliran dan kejelasan bahasanya. Menjamin bahwa penulis telah menyatakan apa yang ingin dinyatakannya dengan sejelas-jelasnya, sebenar-benarnya dan setepat-tepatnya. Yang pertama, membetulkan ejaan dan tata bahasa. Yang kedua ada menyusun ulang, menambah atau meringkas teks. Yang ketiga ada menyunting judul, kata kunci, abstrak, statistik, tabel, dan ilustrasi. Yang terakhir ada mengecek kecermatan ilmiahnya. Baik, sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh saya, Azara Putri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azara Putri Vanika, BP 19107210002. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai aspek teks tertulis. Berikut ada beberapa aspek tertulis. Yang pertama ada isi. Nama lain dari isi ini adalah substansi. Substansi ini merupakan sesuatu yang disampaikan atau yang diberikan kepada si pembaca. Yang kedua adalah penyajian, merupakan sesuatu yang bagaimana sebuah isi itu disampaikan. Nama lain dari penyajian ini adalah sistematika. Yang berikutnya adalah bahasa. Bahasa yang digunakan apakah bahasanya bersifat baku ataupun tidak baku, ataupun menggunakan bahasa daerah dan bahasa asing. Yang berikutnya ada grafika, meliputi pemilihan ilustrasi, jenis huruf besar kecil huruf, hingga pada layar. Nah, jenis huruf yang digunakan apakah itu Times New Roman atau Calibra, dan jenis ukuran huruf ini apakah 12 ataukah 10 ataukah 14, 20 dan lain sebagainya. Dan layar ini merupakan tata letak, bagaimana penyusunan ataupun tata letak dari sebuah isi di dalam naskah. Nah, selanjutnya ada wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang bangsa mengenai diri dan lingkungannya terhadap kesatuan dan persatuan wilayah. Nah, selanjutnya ada gaya selingkung, yaitu gaya khas suatu jurnal yang sifatnya konsisten dan tetap, seperti gaya penampilan dan gaya penulisan yang biasanya tercantum dalam setiap penulisan. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai dari judul. Dari judul ini kita bisa melihat apakah judul ini bersifat logis ataupun tidak logis. Apakah judul ini bisa diterima oleh orang umum ataupun hanya orang-orang tertentu yang bisa menerima judul atau bisa memahami judul tersebut. Nah, yang kedua ada struktur. Struktur ini merupakan susunan atau tahap-tahap dalam penyusunan isi. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama itu bisa kita lihat dalam suatu makalah ataupun naskah, tentunya ada rumusan masalah baru adanya pembahasan. Tidak mungkin adanya pembahasan baru ada rumusan masalah. Itu merupakan dari struktur. Yang selanjutnya ada kelengkapan. Apakah dari isi tersebut sudah lengkap ataupun belum? Apakah dari isi tersebut sudah menjelaskan unsur-unsur yang memadai atau unsur-unsur sudah memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan atau belum gitu. Selanjutnya ada kebenaran. Tentunya dalam sebuah naskah kita memerlukan kebenaran dari isi naskah tersebut. Bagaimana cara menentukan isi naskah tersebut benar? Kita perlu adanya rujukan dari beberapa pendapat ahli atau beberapa sumber-sumber buku. Nah, selanjutnya ada kemutakhiran. Kemutakhiran ini adalah dapat dilihat dari kajian yang mendukung dari jurnal tersebut yang digunakan berdasarkan tahun terbitnya. Nah, berarti kemutakhiran ini sama dengan tahun terbit dari naskah tersebut. Sekian dulu penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silviana Yani. Di sini saya akan menjelaskan tentang berlatih melakukan penyuntingan bahasa dan isi secara sederhana. Baiklah, sebelum kita mengetahui bagaimana cara menyunting tulisan secara sederhana dan mandiri, ada baiknya kita kenali terlebih dahulu 3 jenis penyuntingan, karena tidak semua penyuntingan itu merupakan satu jenis penyuntingan yang sama.
Yang pertama yaitu penyuntingan substansif. Penyuntingan substansif ini merupakan jenis penyuntingan yang paling berat dan biasanya terjadi saat naskah pertama kali diserahkan. Editor harus menyusun ulang kalimat, menghapus bagian-bagian yang kurang tepat, memindahkan urutan, menambahkan atau menghapus detail, dan mengotak-atik konten itu sendiri. Penyuntingan ini juga biasanya dilakukan pada sebuah draft atau naskah buku yang ditulis oleh penulis. Dengan artian, penulisan itu mempunyai ide karya tulis yang hebat. Disusunlah draft awal, tapi karena belum begitu berpengalaman dalam teknik menulis, akhirnya susunan naskah awal itu editornya terlihat begitu kacau. Saat diminta menjadi penyunting buku, antologi karya, serta sebuah bimbingan teknis, penulisan adalah dengan mempertahankan garis besar ide atau substansinya. Tetapi, susunan kalimatnya harus dirombak ulang. Penyuntingan substansif ini juga memiliki sisi buruk, yaitu pada gaya bahasa dari penulis tidak bisa dipertahankan. Seringkali gaya bahasa itu mengikuti gaya bahasa editornya. Ya, mau bagaimana lagi? Karena editor tidak bisa mempertahankan kalimat-kalimat yang sudah disusun, yang menurut pandangannya bisa kacau balau. Karenanya proses penyuntingan substansif bisa sangat intens dan memakan waktu yang cukup lama. Terkadang, editor juga harus memosisikan dirinya sebagai penulis, supaya dia bisa memahami bagaimana karakter tulisannya. Penyuntingan substansif juga bisa disebut sebagai revisi. Jika penulis mendapat email dengan subjek permintaan revisi, itu artinya tulisan tersebut sudah diotak-atik oleh konten aslinya. Substantive editing juga mencakup structural editing, development editing, dan comprehensive editing. Paling mudah kita menyebutnya penulisan ulang atau rewriting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Jufrana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai berlatih melakukan penyuntingan bahasa dan isi secara sederhana pada penyuntingan naskah atau copy editing. Jenis penyuntingan ini biasanya dilakukan pada penyuntingan kedua atau pada naskah yang dikirim oleh penulis yang sudah lebih berpengalaman. Editor hanya menyesuaikan tata bahasa, mengetik kata atau frasa, memperbaiki pengulangan atau penggunaan kata atau kesalahan dalam ejaan. Seperti yang sudah teman saya jelaskan di awal, ketika menulis otak kita sudah tenggelam dalam tema penulisan, sehingga tanpa disadari penulis menggunakannya berulang kali. Untuk itu, bagi seorang editor dibutuhkan kejelian dan penguasaan padanan kata atau sinonim. Editor harus mampu mengganti kata atau frasa yang terulang dengan padanan yang serupa tanpa mengurangi intonasi atau suara dari kalimat dan paragraf. Penyuntingan naskah disebut juga dengan penyuntingan baris. Editor melihat potongan-potongan kalimat satu persatu, baris per baris kalimat dan paragraf demi paragraf. Kemudian memperbaiki dan menyempurnakannya, tetapi tidak mengubah substansi karya tulisnya. Penyuntingan naskah terfokus kepada aspek penyuntingan mekanis atau mechanical editing, yaitu ejaan, rujukan kalimat, paragraf, dan sebagainya. Selain itu, dilakukan juga penyuntingan keterbacaan, konsistensi, legalitas, kepatutan, serta ketelitian data dan fakta. Kaitan penyuntingan naskah dengan bahasa dan isi, yaitu saat kita menyunting sebuah naskah, pasti akan menyunting bahasa dan isi yang terdapat di dalam naskah. Apakah sudah sesuai atau belum dengan kaidah yang telah ditentukan dan berbahasa yang baik dan benar. Dalam sebuah naskah banyak bahasa yang digunakan, misalnya bahasa baku dan tidak baku. Juga terdapat bahasa asing dan bahasa daerah. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, kita dapat mempedomani beberapa buku dalam penyuntingan naskah dari segi bahasa dan isi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proofreading. Sebelum buku dicetak, editor akan melakukan pemeriksaan dan penyuntingan terakhir. Biasanya masih saja ditemukan kesalahan ketik, kesalahan ejaan atau tanda baca yang hilang sebelumnya.
terlewatkan. Setelah itu, editor akan mengirimkan draft suntingan terakhir. Ini ke penulis untuk meminta persetujuan. Bila kita menjadi penulis itu, sebaiknya kita membaca ulang hasil suntingan terakhir ini, meskipun kadang terasa membosankan, karena harus membaca lagi dan lagi karya tulis sendiri. Proses ini sama seperti saat kita membaca kembali tulisan kita sebelum menekankan tombol publish atau tayang jika kita menulis di blog. Proofreading sebelumnya tidak masuk wilayah editing karena ini hanya koreksi akhir yang lebih hanya pada ketelitian proofreader atau pembaca proof cetak coba. Karena ini, proofreader atau korektor dikerjakan orang lain yang biasanya berfokus pada salah tik, salah kata, ketidakkonsistenan tipografi, dan sebagainya. Tips menyunting tulisan secara mandiri, ada 2 langkah yang bisa kita lakukan untuk menyunting tulisan kita. Pertama, bacalah hasil tulisan itu. Membaca di sini bukan berarti membaca dalam hati, tapi bacalah dengan suara yang keluar dari mulut. Mau dibaca dengan keras, pelan, atau cukup berbisik, terserah, yang penting ada suara yang keluar. Nah, gunanya apa sih? Saat kita membaca dengan suara, kita bisa mendengar titik-titik canggung dan transisi antara kalimat yang bisa saja tidak sesuai, hilang, atau terlewatkan. Atau ada yang malu saat mendengar suara sendiri. Kalau begitu, mintalah orang lain untuk membacakannya. Ini sama artinya dengan meminta orang tersebut menjadi editor sementara bagi tulisan kita. Gak ada orang lain dan malu mendengar suara sendiri, ini sih keterlaluan namanya. Tapi tak mengapa, ada langkah terakhir yang bisa dilakukan setelah menulis. Keluarlah dari zona nyaman tulisan kita. Berdiri menjauh dari laptop, seduh kopi, atau jalan-jalan keluar sebentar. Setelah itu kita bisa membaca tulisan kita. Cukup dalam hati saja. Bila kita menyelesaikan satu naskah penuh buku, ambil jeda beberapa hari atau minggu untuk membacanya kembali. Selingi dengan beberapa aktivitas di luar kegiatan menulis. Ini memastikan pikiran kita sudah benar-benar keluar dari dunia imajinasi atau fakta ilmiah yang sebelumnya berjajalan di dalam. Nah, itu tadi sedikit pengetahuan tentang editing dalam dunia penulisan dan tips untuk menyunting tulisan secara mandiri.